Hujan turun deras malam itu, seakan langit ikut menangis bersama dunia yang sudah lama tidak berpihak pada seorang pria bernama Wira. Usianya baru 28 tahun, namun wajahnya seolah menyimpan beban zaman. Rambutnya awut-awutan, bajunya robek di bagian bahu, dan tangan kasarnya penuh bekas luka bakar dari menjual jagung bakar di pinggir jalan. Wira tidak punya rumah. Ia tidur di bawah jembatan, bersama tikus, nyamuk, dan doa-doa yang tak pernah dijawab. Namun malam itu berbeda. Hujan seperti membawa pesan dari langit. Saat Wira berlindung di sebuah halte kosong, ia melihat seorang wanita muda berlari ketakutan. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka. Di belakangnya, dua pria berbadan besar mengejarnya. Wira tahu itu bukan urusannya. Tapi hatinya bergerak lebih cepat dari logikanya. "Hei!" teriak Wira, berdiri tegak menghadang dua pria itu. Mereka berhenti. Melihat Wira dari atas ke bawah, mereka tertawa mengejek. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mau sok jadi pahlawan?" Wira tak menjawab. Ia hanya mengepalkan tinjunya. Menggigil bukan karena takut, tapi karena marah. Ia tahu tubuhnya kecil. Ia tahu ia bisa mati malam itu. Tapi ia juga tahu, jika ia biarkan wanita itu disakiti, maka ia tak layak menyebut dirinya manusia. Apa yang terjadi selanjutnya seperti potongan film hitam putih. Pukulan bertubi-tubi, tubuh Wira terhantam, darah mengalir dari hidungnya. Tapi ia tetap berdiri. Tak bergeming. Bahkan saat lututnya nyaris menyerah, ia berdiri. Akhirnya, suara sirine polisi membuat dua pria itu kabur. Wanita itu, yang ternyata bernama Nara, berlari padanya, menangis. Kenapa kamu lakukan itu?" Wira tak menjawab. Ia hanya tersenyum samar dengan bibir berdarah. "Karena kau manusia." Nara membawanya ke rumah sakit. Membayar semua tagihannya. Selama 3 hari, ia menjaganya, mengganti perban, menyuapinya bubur, dan mendengarkan cerita-cerita Wira yang penuh luka tapi juga kehangatan. Tentang ibunya yang mati bunuh diri karena utang. Tentang adik perempuannya yang diambil panti asuhan. Tentang mimpinya menjadi penulis, meski ia tak pernah menyelesaikan SMP. "Aku nggak punya apa-apa, Nara. Tapi aku masih punya hati. Dan aku rasa, itu yang dunia butuhkan sekarang." Nara tak berkata apa-apa malam itu. Tapi air matanya menjawab semuanya. Strich. 3 bulan berlalu. Wira kembali ke kehidupannya. Menjual jagung, tidur di bawah jembatan. Tapi kini, ada seseorang yang datang setiap minggu. Membawa roti, buku, dan senyuman. Nara. Wanita dari dunia yang berbeda. Ia anak konglomerat. Pewaris usaha besar. Ia punya segalanya, kecuali kedamaian. "Aku muak dengan pesta-pesta kosong," katanya suatu hari. Mereka semua tertawa dengan gelas anggur di tangan, tapi hati mereka kosong. Sedangkan kamu, Wira, kamu tidak punya apapun, tapi kamu hidup. Hari itu, hujan turun lagi. Den di tengarina inya, Nara menarik tangan Wira. "Nikahi aku." Wira terdiam. Ia pikir ia salah dengar. "Aku serius. Aku ingin hidup bersamamu. Di kolong jembatan pun tak apa." "Jangan bercanda. Kamu bisa dapat pria kaya, tampan, berpendidikan. Tapi mereka tak pernah berdarah untukku seperti kamu." Wira menatapnya lama. Hatinya penuh guncangan. Ia ingin menerima, tapi juga takut. Dunia tidak akan mengerti. Tapi akhirnya, ia berkata, "Kalau kamu siap kehilangan segalanya demi bersamaku, maka aku bersumpah akan menjagamu sampai mati." Pernikahan mereka adalah skandal nasional. Media menuliskannya dengan judul sensasional. Putri konglomerat menikah dengan pria kolong jembatan. Aya Nara marabeza. Ia menampar anaknya di depan umum dan berkata, "Kau sudah memalukan keluarga." Tapi Nara tak mundur. Ia tinggalkan semua. Warisan, rumah mewah, kartu kredit. Ia pindah ke rumah petak bersama Wira. 1 kamar, 1 kasur tipis, dan dapur bocor. Tapi mereka bahagia. Setiap pagi, Wira menulis puisi. Ia mulai menerbitkan kumpulan tulisan di blog.
Nara bekerja sebagai penjual bunga keliling. Mereka makan seadanya, tapi hati mereka kenyang. Sampai suatu hari, blog Wira viral. Puisinya yang berjudul, "Kau Lebih Kaya Dari Langit," dibaca jutaan orang. Ia diundang ke TV, diberi kontrak buku. Orang mulai memujanya. Ia disebut sastrawan jalanan. Tapi di puncak ketenaran itu, Nara mulai sakit. Awalnya hanya batuk, lalu muntah darah. Rumah sakit mendiagnosisnya kanker paru-paru stadium akhir. Wira menangis di lorong rumah sakit. Tangannya gemetar. Dunia baru saja memberinya cahaya, lalu kembali ingin merebutnya. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Teriaknya pada Tuhan malam itu. Nara tahu umurnya tidak lama. Tapi ia tetap tersenyum. Aku tidak menyesal memilih hidup bersamamu, Wira. Setiap detik bersamamu lebih berharga daripada semua tahun kosong yang pernah kupunya. Wira mencoba segalanya. Menjual semua honor bukunya untuk pengobatan. Ia bahkan kembali menjual jagung, berharap keajaiban datang. Tapi tubuh Nara makin lemah. Dan pada suatu subuh yang sunyi, ia berkata, "Wira, kalau aku pergi, lanjutkan menulis. Jangan biarkan dunia kehilangan makna." Lalu, ia menutup mata. Senyumnya masih tersisa. Setahun berlalu. Wira kini dikenal sebagai penulis ternama. Ia menolak tinggal di rumah mewah. Ia tetap tinggal di rumah petak yang dulu mereka tempati. Di dinding, tergantung foto Nara, dengan bunga-bunga kering yang ia kumpulkan. Ia menulis buku baru berjudul, "Dia Yang Mati Untuk Hidupku." Buku itu menang penghargaan sastra internasional. Tapi Wira tak pernah datang ke panggung penghargaan. Ia hanya berdiri di makam Nara, dengan setangkai mawar. "Aku masih di sini, Ra, menulis, bernapas, dan mencintaimu." Orang-orang bertanya, bagaimana bisa seorang pengemis menikahi putri konglomerat? Mereka menyebut kisah mereka sebagai dongeng tak masuk akal. Tapi Wira tahu, itu bukan dongeng. Itu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak butuh logika, tidak tunduk pada harta, dan tidak pernah mati, bahkan saat tubuh berhenti bernapas.